Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata Putri. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Di sini sudah ada gambarnya, dan ini merupakan adalah proses dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan terdiri dari berbagai macam organ, mulai dari ginjal hingga uretra. Jika salah satu atau beberapa dari organ tersebut mengalami masalah, proses pembentukan urin pun ikut terganggu. Organ yang bekerja dalam proses pembentukan urin di dalam tubuh yaitu dimulai dari ginjal. Dapat kita lihat, ini adalah gambar organ ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Adapun fungsinya yaitu membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal ini nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut juga dengan nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas pola yang berbeda atau yang dibentuk dari kapiler darah kecil yang disebut juga dengan glomerulus dan tabung kecil yang disebut juga dengan tubulus ginjal. Bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urea akan membentuk urin saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Nah, setelah dari ginjal, yaitu menuju pada ureter. Ureter ini adalah dua tabung kecil yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan ke ureter ke kandung kemih. Jadi dari ureter ini yaitu dialirkan menuju ke kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan diatur atau di dekat panggul. Dinding kandung kemih juga mengendur dan mengencang apabila urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan kandung kemih sangat penting agar proses pembentukan urin tidak terganggu dan buang air kecil tetap lancar. Jadi setelah dari kandung kemih ini yaitu dialirkan menuju uretra. Uretra ini adalah organ yang berfungsi menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria, sementara ukuran uretra wanita yaitu antara 4 cm. Kandung kemih dan uretra dilengkapi dengan cincin otot, yaitu berfungsi sebagai organ yang menjaga urin agar tidak bocor. Nah, setelah itu ada juga proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yaitu dimulai dari filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan ini adalah proses awal tempat pembentukan urin. Pada waktu sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga kadar cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun akhirnya dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat mencegah atau menjadi racun untuk tubuh. Dan tahapan ini terjadi di bagian Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hal ini kemudian disebut sebagai penyaringan urin primer. Urin primer termasuk urin
atau urea yang di dalamnya adalah hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Lalu tahap kedua yaitu reabsorpsi, yaitu tahap penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, dan asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali, dialirkan ke darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, natrium dan ion-ion lainnya akan diserap kembali secara tidak lengkap dan tertinggal dalam filtrat dalam jumlah yang besar. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi lebih banyak makanan, sehingga menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif, yaitu ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Yang ketiga yaitu tahap sekresi atau augmentasi. Tahap ini adalah tahap akhir. Tahap ini juga bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium, alium, dan kalsium. Ketika konsentrasinya tinggi, selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian ginjal yang disebut panggul, di mana mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih, selanjutnya mengalir ke ureter dan akan keluar saat dibuang air kecil. Saat kita akan membuang air kecil, maka itu adalah salah satu proses akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.